Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai masalah puasa dan kesehatan. Yang perlu kita pertanyakan adalah apakah kita sudah bersyukur hari ini, karena banyak sekali dalam organ manusia itu yang tidak memerlukan perintah dari kita organ tersebut bergerak, misalnya jantung kita. Manusia mempunyai jantung yang berdetak sebanyak 100.000 kali dan 36 juta kali setahunnya. Dan setiap manusia bernafas 36.000 kali, bergerak tanpa diperintah. Apabila itu diperintah, kita bisa membayangkan bagaimana repotnya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada sabda Nabi yang berarti berpuasalah maka kamu akan sehat. Biarpun hadis ini mungkin dhaif, tapi sangat bermanfaat. Yang saya hormati, kami akan menyampaikan tujuan berpuasa. Yang pertama adalah bahwa jelas dalam Al-Quran mengatakan bahwa tujuan berpuasa adalah hendaknya untuk diperjuangkan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hubungannya dengan kesehatan apa? Kesehatan jiwa dan raga merupakan salah satu hikmah dari perintah puasa tersebut. Ajaran Islam mencakup seluruh bidang kehidupan manusia di dunia ini, termasuk bidang kesehatan. Saum atau puasa sebagai satu rukun Islam yang ketiga memberikan kontribusi yang jelas bagi kesehatan maupun etos kerja seseorang, asalkan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat. Berbagai penelitian telah mengungkap adanya mukjizat puasa ditinjau dari perspektif modern, medis modern. Dalam penelitian ilmiah tidak ditemukan efek yang merugikan dari puasa Ramadan pada jantung, paru, hati, ginjal, mata, profil endokrin, hematologi atau darah, dan fungsi neuropati lainnya. Allah berjanji akan memberikan berkah kepada orang yang berpuasa, seperti yang ditegaskan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Nuaim, yaitu berpuasalah maka kamu akan sehat. Dengan berpuasa akan diperoleh manfaat secara biopsikososial berupa sehat jasmani, rohani, dan sosial. Manfaat puasa terhadap kesehatan tubuh yang pertama adalah puasa memberikan pengaruh yang positif terhadap kesehatan. Antara lain yang pertama, pemulihan atau pemeliharaan tubuh dari sisa-sisa dan kelebihan zat tubuh dan sel. Dalam keadaan berpuasa, tubuh akan menggunakan zat-zat makanan yang tersimpan. Sekiranya zat makanan tersebut sudah habis, maka tubuh itu akan mencari jaringan-jaringan tertentu yang akan digunakan. Nah, yang akan dicari oleh tubuh adalah jaringan-jaringan yang rusak. Yang akan dicerna dulu adalah jaringan yang rusak. Sehingga jaringan rusak tersebut akan tercerna oleh tubuh dan akan digantikan dengan sel-sel yang baik atau yang baru. Jadi bisa diibaratkan bahwa puasa itu sebagai pisau bedah yang akan membersihkan sel-sel tubuh itu dari sel-sel yang rusak atau yang sudah mati. Puasa juga sebagai perisai untuk melindungi tubuh dari penyakit. Kemudian puasa juga yang memblokir makanan untuk bakteri, virus, dan sel kanker sehingga kuman-kuman tersebut tidak bisa bertahan hidup. Jadi istilahnya suplai makanan untuk bakteri-bakteri tersebut itu dikurangi, sehingga bakteri tersebut kekurangan makanan, sehingga
bakteri tersebut cepat mati dan tubuh kembali menjadi normal kembali. Yang ketiga adalah menambah jumlah sel darah putih dan meningkatkan daya tahan tubuh. Pada dalam minggu pertama puasa memang belum ditemukan pertumbuhan sel-sel darah putih. Namun setelah hari ke-7 atau sekitar minggu kedua, itu akan terjadi penambahan sel-sel darah putih sangat pesat sekali. Sel darah putih merupakan unsur utama dalam sistem pertahanan tubuh manusia. Berikutnya adalah puasa dapat mencegah penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Pada waktu puasa, kadar gula darah akan menurun. Hal ini menyebabkan kelenjar pankreas bekerja tidak seperti biasanya, fungsinya lebih menurun atau dapat dikatakan istirahat. Kita mengetahui fungsi kelenjar ini adalah untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon ini berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah, kemudian mengubah kelebihan gula menjadi glikogen yang disimpan sebagai cadangan di dalam hati. Dengan berpuasa, ini juga akan menyehatkan sistem pencernaan kita. Di waktu puasa, lambung dan sistem pencernaan akan beristirahat selama kurang lebih 12-14 jam. Selama lebih kurang dari 1 bulan. Jangka waktu ini cukup mengurangi beban kerja lambung dan makanan yang bertumpuk dan berlebihan. Yang keenam adalah puasa dapat mengurangi berat badan. Jelas, selama berpuasa kita akan mengurangi makan, akan mengurangi jumlah kalori tubuh, sehingga diharapkan berat badan akan menjadi menurun. Bahwa berat badan yang berlebih merupakan faktor risiko terjadinya beberapa penyakit seperti hipertensi, penyakit kencing manis. Nah, dan diharapkan dengan mendapatkan berat badan yang normal, yang ideal, diharapkan penyakit-penyakit tersebut itu tidak akan terjangkit kepada kita. Tujuan puasa yang ketujuh adalah ibadah puasa sangat potensial untuk mencegah berbagai penyakit atau bisa mempercepat proses penyembuhan. Di Jerman, suatu riset dari Dr. Otto Busecher dan kawan-kawan telah banyak menyembuhkan pasien dengan terapi berpuasa. Penyembuhan meliputi penyakit fisik dan kejiwaan, sehingga bisa dikatakan sebagai psikofisioterapi. Setelah para pasien dirawat secara medis selama 2-4 minggu dan berdisiplin berpuasa, ternyata mereka lebih cepat sehat dan segar kembali, baik fisik maupun mentalnya. Fungsi 8 adalah meningkatkan fungsi organ tubuh. Puasa akan memberikan rangsangan terhadap seluruh sel, jaringan, dan organ tubuh. Efek rangsangan ini akan memulihkan dan meningkatkan fungsi organ sesuai fungsi fisiologisnya. Misalnya, panca indera menjadi lebih tajam. Fungsi yang ke-9 adalah puasa meningkatkan fungsi organ reproduksi. Hal ini terkait dengan peremajaan sel-sel yang berpengaruh pada sel-sel urogenetalis dan alat-alat reproduksi lainnya. Yang fungsi yang ke-10 adalah memperpanjang usia. Seorang pria tertua di dunia yang bernama Walter Browning dengan usia 113 tahun pada September 2019. Apa yang ia lakukan sehingga ia bisa berumur panjang? Ternyata rahasia hidup sehat adalah dari porsi makan beliau. Ia mengatakan dirinya hanya makan 2 kali sehari sepanjang hidupnya. Jadi dia mengatakan bahwa saya selalu menyingkirkan makanan jika sudah 2 kali makan meskipun masih lapar. Dan diharapkan dengan makan yang dengan jadwal yang normal atau dengan yang teratur, diharapkan pencernaan itu dapat bekerja dengan baik sehingga asupan dari gizi itu dapat lebih baik lagi. Kemudian penelitian endokrinologi menunjukkan
bahwa pola makan saat puasa yang bersifat rotatif mengakibatkan penurunan pengeluaran hormon, sistem pencernaan, dan insulin dalam jumlah yang besar. Penurunan berbagai hormon tersebut merupakan salah satu rahasia hidup jangka panjang. Penelitian di Harvard University itu menggunakan perbandingan 2 tikus. Jadi yang tikus yang pertama itu diberi makan terus ternyata hidupnya lebih pendek. Dan tikus yang kedua itu makannya diatur, ternyata dibandingkan dengan tikus yang pertama, tikus yang kedua ini ternyata usianya lebih panjang. Berikutnya adalah manfaat puasa bagi kesehatan rohani atau mental. Jadi mendapat rasa senang, gembira, dan rasa puas serta bahagia selama berpuasa. Selama berpuasa juga disunahkan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sholat, mengaji, zikir, dan berdoa, dan amalan sunnah lainnya, sehingga rohani akan semakin sehat, jiwa semakin tenang. Untuk mendapatkan kesehatan yang menyeluruh, selain jasmani juga harus diperhatikan rohani atau mental dan sosial budayanya. Rohani datang dari Allah, maka kebahagiaan hanya akan didapat apabila makin dekat kepadanya. Kadang-kadang berpuasa juga akan sering menyebabkan orang itu berkeluh kesah bahwa menjadi lemas. Pada beberapa orang pada saat berpuasa mempunyai keluhan seperti merasa lemas dan lesu atau stamina menurun. Juga gangguan pencernaan seperti perut kembung, gangguan lambung. Biasanya ini terjadi pada awal-awal puasa saja karena terjadi perubahan dari kebiasaan normal makan menjadi makan yang dirubah menjadi pagi dan sore. Nah, ada beberapa bahan yang dapat mengurangi rasa kembung atau rasa tidak enak dalam perut, yaitu bahan-bahan seperti madu, jahe, kencur, temulawak, dan bahan-bahan lainnya dapat digunakan untuk mengantisipasi atau mengurangi gejala-gejala tadi dan untuk meningkatkan stamina tubuh. Tips untuk sahur dan berbuka. Jadi yang pertama bahwa pada waktu puasa dan sahur, suplai gizi perlu diusahakan memenuhi unsur-unsur yang seimbang, meliputi 6 jenis zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, dan air. Anjuran sahur bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan tenaga yang prima selama melakukan ibadah puasa, melainkan juga mengandung makna bahwa puasa perlu persiapan agar selama berpuasa produktivitas kerja dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Saya bisa memberikan tips mengenai sahur sedikit. Yang pertama adalah makan sahur jangan berlebihan. Yang kedua, makan dengan menu beragam dan gizi yang cukup. Kemudian yang ketiga, hindari mengonsumsi makanan instan. Yang keempat, kurangi makanan yang mengandung garam dalam jumlah yang tinggi. Kemudian minum air putih yang cukup selama sahur dan menjelang imsak. Hindari minuman manis yang berlebihan dan bila perlu mengonsumsi food supplement. Disunahkan dengan berbuka dengan kurma karena banyak fungsi dari kurma. Yang pertama, kurma mengandung banyak zat gula sehingga dapat untuk menggantikan zat gula yang hilang selama berpuasa secara cepat sehingga tubuh menjadi segar. Yang kedua juga kurma juga bisa menyebabkan atau berfungsi untuk menurunkan tekanan darah sehingga dianjurkan untuk berbuka dengan menggunakan kurma. Tip berbuka yaitu berbuka dengan anjurkan dengan kurma dan air putih. Hindari minuman dingin atau es, kemudian makanan bertahap dan berlahan, kemudian beri waktu setengah atau 1 jam untuk menyantap hidangan utama. Kemudian terakhir adalah bagi yang tidak sakit lambung, hindari makanan yang ketan, mie instan, atau sayur mentah berserat dan bumbu yang berasa tajam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada keliruan dalam menyampaikan
materi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.